Shalom. Hari ini kita akan belajar mengenai Mariologi, bagian yang keempat. Topik hari ini yaitu cocokologi gereja ortodok mengenai keperawanan Maria. Ini akan saya bagi menjadi dua bagian, 4.1 dan 4.2. Yang 4.1 yang kita bahas hari ini adalah Matius 1 ayat 25 dan Markus 6 ayat 3. Nah, bagian berikutnya yaitu Lukas ayat 2 dan Lukas 2 ayat 7 dan Yohanes 2 ayat 4. Kita akan bahas pada video selanjutnya. Ya. Cocokologi gereja ortodok mengenai keperawanan Maria. Doktrin Maria yang selalu perawan bertentangan dengan apa yang ada di Alkitab. Sekedar mengingatkan saja, pada video yang pertama, sumber yang menyatakan bahwa Maria selamanya perawan adalah Injil Yakobus. Bukan surat Yakobus loh ya, Injil Yakobus. Apa toh Injil Yakobus itu? Itu adalah Injil apokrifa yang diyakini ditulis sekitar tahun 140 Masehi, yang menjelaskan kilas balik dari cerita kelahiran Injil Matius dan Injil Lukas, dan mewakili penjelasan terkait kelahiran dan pembesaran Maria itu sendiri. Ini adalah sumber tertua di luar Perjanjian Baru yang mengakui keperawanan Maria tak hanya sebelumnya, tetapi saat dan setelah kelahiran Yesus. Penulis Injil ini mengaku sebagai Rasul Yakobus, saudara Yesus, tapi sejumlah dewan gereja mengutuknya sebagai tulisan Perjanjian Baru yang tidak otentik. Paulus Innocentius I mengutuk Injil Yakobus dalam surat yang ketiga, Ad Exuperium pada tahun 405 Masehi, dan apa yang disebut dengan Dekret Gelasian juga mengucilkannya sebagai kanonik sekitar 500 Masehi. Thomas Aquinas dalam Summa Theologinya juga menolak Protevangelium dari Yakobus ini yang menggambarkan bahwa bidan hadir pada saat kelahiran Yesus. Hal ini, jika saudara tertarik, saudara bisa melihat video-video saya sebelumnya, yaitu video part 1. Ini adalah sekedar kilas balik sedikit aja supaya kita tahu apa itu Injil Yakobus. Sebetulnya di bagian ini sudah banyak saudara-saudara dari Protestan yang membahas hal ini dan sudah mengajukan beberapa argumen yang ya ortodok bisa menjawabnya. Bisa dalam tanda kutip ya, bukan bisa dalam pengertian konsep memang betul-betul terjawab, cuman ya daripada nggak jawab gitulah. Ini kita bisa lihat pada buku Maria Bunda Allah, semua itu dibahas dan ini saya jawab bagi mereka. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan belajar mengenai organ reproduksi wanita. Kalau kita lihat di situ ada yang saya beri lingkaran, itu adalah hymen atau selaput darah, letaknya di tempat yang saya beri lingkaran itu. Maaf, lingkarannya kurang ke bawah itu ya, letaknya di agak bawah seperti yang ditunjukkan oleh panah tulisannya hymen. Nah, konsep perawan yang jamak yang dianut oleh awam yaitu keutuhan dari selaput darah. Jadi kalau kita ngomong secara awam, bukan secara medis ya, keperawanan adalah utuhnya dari selaput darah tersebut. Nah, Maria memang perawan sebelum hamil Tuhan Yesus, dan saat hamil Tuhan Yesus memang Maria masih perawan. Jadi sebelum dan saat hamil Maria masih perawan, karena Maria belum pernah berhubungan badan dengan pria manapun. Karena Lukas 1 ayat 34 mengatakan, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami. Jika kita melihatnya dari sisi medis, saat hamil pun Maria masih perawan karena belum terjadi hubungan badan yang merobek selaput darahnya. Nah, saat Maria melahirkan Yesus, Maria tidak lagi perawan. Kenapa? Karena bayi Yesus lahir melewati selaput darah Maria. Jika doktrin ortodok masih mempertahankan bahwa Maria selamanya perawan, hal ini tentu bertentangan dengan fakta medis maupun bertentangan dengan Alkitab. Doktrin ortodok mengajarkan bahwa Allah membuat mukjizat pada kelahiran Yesus, yaitu Allah memulihkan keperawanan Maria. Yang jadi pertanyaan, kenapa Allah mengembalikan keperawanan Maria?
hal ini tidak berguna dan tidak berdampak apa-apa bagi Maria. Lain halnya jika kita membaca di Alkitab mukjizat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang mati bangkit. Semua orang bisa melihat hal itu. Itu dilakukan di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Nah, saat orang-orang itu melihat, maka orang-orang itu kagum dan memuliakan Tuhan. Wah, hebat ya Tuhan itu. Tuhan kita betul-betul hebat, memulihkan orang lumpuh, memulihkan mata yang buta jadi melihat, orang mati jadi bangkit. Sehingga Allah dipermuliakan karena mukjizat tersebut. Kalau mukjizat pengembalian selaput darah, yang jadi pertanyaan adalah siapa yang bisa merasakannya? Satu, apa ada manusia lain yang bisa melihat kuasa Allah terjadi atas orang tersebut yang dipulihkan selaput darahnya? Tidak ada orang yang tahu dan tidak bisa dirasakan. Saya percaya Maria pun, kalau seandainya mujizat itu terjadi, mujizat pemulihan keperawanan terjadi, Maria pun juga tidak bisa merasakan apa-apa. Sungguh kekonyolan yang hakiki jika doktrin seperti ini dipegang erat-erat dan dijadikan sebuah dogma bagi gereja. 4 bantahan gereja ortodok mengenai jawaban pihak Protestan. Pihak Protestan sudah pernah memberikan argumen mengenai keperawanan Maria yang selamanya perawan disertai dengan bukti-bukti yang Alkitabiah. Pihak ortodok menjawab argumen tersebut dengan logika teologi yang terkesan dipaksakan dan membuat perbandingan yang tidak apple to apple. Kalau perbandingan ayatnya menggunakan apple to apple, pastilah maknanya diselewengkan, atau ya kita bisa omong kasarnya diperkosa, atau istilah teologinya eisegesis, supaya maknanya bisa masuk ke dalam doktrin atau sesuai dengan kemauan mereka. Nah, di sini saya akan menjawab argumen ortodok yang digunakan untuk menjawab bantahan Protestan. Ada 4 bantahan, kita akan bahas di video ini. Yang pertama dan yang kedua dulu. Yang pertama, Matius 1 ayat 25, yaitu kata sampai. Kaum ortodok berargumen Matius 1 ayat 24 dan 25, sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Kata sampai dalam Alkitab digunakan dalam berbagai makna yang berbeda-beda. Misalnya, Alkitab menggunakan kata sampai dalam makna kejadian atau situasi yang terus-menerus. Misalnya, 1 Samuel 15 ayat 35. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Kata sampai di sini tidak berarti bahwa sudah mati. Kata sampai di sini tidak berarti bahwa sudah mati Samuel lalu melihat Saul. Konteksnya tidak memperbolehkan arti demikian, dan akal pun tidak membenarkan. Tidak mungkin sudah berada dalam kuburan lalu Samuel menjenguk Saul. Ini saya kutip dari buku Maria Bunda Allah halaman 32 sampai 33. Argumennya digunakan ortodok untuk menyangkal Matius 1 ayat 24 dan 25 sebenarnya bukan makna yang sama, bukan apple to apple. 1 Samuel 15 ayat 35 bukan bermakna sama seperti Matius 1 ayat 24 dan 25. Untuk kita tahu ini betul-betul maknanya apple to apple atau enggak, mari kita ubah kalimat statement tersebut menjadi kalimat tanya. Kalimat tanyanya kalau 1 Samuel 15 ayat 35 seperti ini. Sampai kapan Samuel tidak menemui Saul? Jawabnya pasti sampai hari matinya. Kata sampai di sini memang bermakna kekal. Jadi, kata sampai bisa bermakna kekal, bisa. Jika keterangan waktu yang mengikuti kata sampai tersebut adalah keterangan waktu kekal. Harusnya kalau kita melihat 1 Samuel 15 ayat 35, padanannya bukan Matius 1 ayat 24 dan 25, tetapi 1 Samuel 20 ayat 15 itu padanannya. Bunyinya seperti ini. Janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya.
Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi. Saya kutip segitu aja ya. Atau padanannya Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu ya, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, kalau kita lihat Kejadian 3 ayat 19 tadi, mari kita ubah kalimat statement dari Kejadian 3 ayat 19 menjadi kalimat tanya, yaitu seperti ini: sampai kapan manusia harus mencari makanannya? Sampai hari matinya, berarti kekal sampai dia mati. Kan sama seperti 1 Samuel 15 ayat 35. 1 Samuel 20 ayat 15 pun juga sama. Sampai kapan engkau tidak boleh memutuskan kasih setiamu terhadap keturunan-keturunanku? Sampai selamanya, kekal. Nah, keterangan waktu yang dipakai di Matius 1 ayat 24 sampai 25 bukan bermakna kekal, tapi kata keterangan yang ada limitnya. Matius 1 ayat 24 sampai 25 bermakna selama Maria hamil sampai melahirkan Yesus, memang Yusuf tidak berhubungan dengan Maria. Tapi setelah itu ia berhubungan. Mari kita buat kalimat statement dari Matius 1 ayat 24 dan 25 ini jadi kalimat tanya. Sampai kapan Yusuf tidak berhubungan dengan Maria? Jawabannya, sampai Maria melahirkan. Terjawab toh? Berikutnya, argumen ortodok. Dalam makna ini, jika kata sampai itu kita terapkan pada Matius 1 ayat 25, maka artinya adalah sejak Maria mengandung sampai melahirkan anak, Yusuf tidak bersetubuh dengannya, atau sampai melahirkan anak pun Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Demikian pula dalam 1 Samuel 6 ayat 23, Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Saya tidak mau berargumen bodoh di sini ya. Silahkan Anda nilai sendiri. Jika makna yang diterapkan ortodok adalah makna kekal bagi Matius 1 ayat 25 ya, silahkan dibuat kata tanya seperti yang saya praktekkan di poin A tadi ya. Matius 1 ayat 24, kita langsung aja ayat 25 ya. Tetapi ia atau Yusuf tidak bersetubuh dengan dia atau Maria sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Kita ubah statement itu menjadi kalimat tanya. Sampai kapankah Yusuf tidak berhubungan dengan Maria? A. Sampai Maria melahirkan Yesus. B. Sampai selamanya. Atau mungkin saya tambah lagi C. Semua jawaban betul. D. Atau semua jawaban salah. Kan konyol toh? Konyol kan ini? Jelas orang tahu jawabannya seperti apa. Mereka berargumen 1 Samuel 6 ayat 23. Oke, kita buka 1 Samuel 6 ayat 23. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Kita ubah menjadi kalimat tanya. Kalimat tanyanya, sampai kapankah Mikal tidak mendapat anak? Sampai selamanya. Kalau ya, seandainya memang Yusuf tidak berhubungan dengan Maria sampai selamanya, atau sampai hari matinya Yusuf dan hari matinya Maria, artinya Maria perawan selamanya ya, harusnya Matius menulis, harusnya loh ya, kita buat revisi ya, revisi Alkitab kita ada revisi aja, revisinya harusnya seperti ini. Tetapi dia tidak berhubungan dengan ia tidak berhubungan dengan dia, yaitu Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai hari matinya, dan Yusuf menamakan anak yang dilahirkan Maria itu Yesus. Kalau ayat Matius 1 ayat 25 berbunyi seperti itu, maka benar arti sampai tersebut adalah maknanya kekal, tepat seperti di 1 Samuel 6 ayat 23 maupun di 1 Samuel 15 ayat 35. Betul itu. Kalau lo ya, kalau kita revisi ayatnya berbunyi seperti itu. Tapi Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai hari matinya. Itu betul. Tapi yang jadi masalah tidak seperti itu.
gitu loh. Itu Alkitabiah. Makna kekal adalah betul jika ditulis sampai hari matinya ia tidak berhubungan dengan Maria. Kita ubah kalimat ini menjadi kalimat tanya, ya kan? Sampai kapan Yusuf tidak berhubungan dengan Maria? Sesuai dengan kalimat revisi itu ya, sesuai dengan ayat revisi, sesuai dengan doktrin yang ortodok, kita revisi Matius 1 ayat 25, kita ganti ya. Tetapi Yusuf tidak berhubungan dengan dia sampai hari matinya. Kita ubah menjadi kalimat tanya, sampai kapan Yusuf tidak berhubungan dengan Maria? Sampai hari matinya. Itu pasti betul maknanya kekal. Tapi sayangnya Alkitab tidak mengatakan demikian. I'm sorry. Yang ketiga, ortodok berargumen dalam Kejadian 28 ayat 15, maka sesungguhnya aku akan sertamu, dan akulah hendak memelihara dikau barang kapanpun kau pergi, dan aku hendak memulangkan dikau kepada negeri ini juga, karena tiadalah aku meninggalkan dikau sampai sudah aku menyampaikan barang yang telah kujanjikan padanya. Lalu ia meninggalkan Yakub dan tak menyertainya. Yang dimaksud di sini adalah Tuhan menyertai Yakub selama-lamanya dan akan menggenapi janjinya. Sampai kapanpun ia menyertai dia, sampai janji-janji Allah itu genap terjadi. Nah, ayat yang dikutip sini adalah ayat dari terjemahan lama, bukan terjemahan baru ya. Jadi saudara jangan bingung. Ini yang dicantumkan dari buku Maria Bunda Allah halaman 34 ini ada terjemahan lama. Jika kita mungkin agak bingung, kita lihat terjemahan King James-nya. And behold, I am with thee, and will keep thee in all places whither thou goest, and will bring thee again into this land, for I will not leave thee until I have done that which I have spoken to thee of. Dan lihatlah, aku menyertai engkau dan akan menjaga engkau di semua tempat di mana engkau pergi, dan akan membawa engkau kembali ke tanah ini, karena aku tidak akan meninggalkan engkau sampai aku telah melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Ini ada saya terjemahkan terjemahan bebasnya seperti itu. Nah, memang Tuhan menyertai Yakub selama-lamanya, dan itu betul. Dan Tuhan selalu menggenapi janjinya. Tuhan memang menyertai Yakub selama-lamanya. Kata sampai di sini bukan dalam konteks sampai kapan Tuhan menyertai Yakub, tapi konteksnya adalah Yakub belum terlalu mengenal Allah secara pribadi. Dia mengenal Allah cuma lewat cerita-cerita orang tuanya. Allah ingin mengenalkan dirinya secara pribadi lewat mimpi kepada Yakub, dengan cara memberikan janji pada Yakub, supaya Yakub memegang janji Allah dalam mimpinya itu. Nah, dalam mimpinya itu Allah menjanjikan hal dahsyat, dan ia menutup janjian dengan kalimat, aku tidak akan meninggalkan kau sampai aku telah melakukan apa yang telah aku katakan kepadamu. Ini terjemahan saya, maksudnya terjemahan bebas ya. Allah ingin melakukan hal tersebut pada Yakub. Ada dua hal yang ini Allah kenalkan, yaitu Allah ingin mengenalkan dirinya, dan Allah ingin memberikan janji-janji yang dahsyat pada Yakub. Jadi kata sampai dalam janji Allah di sini memang terkesan terbatas atau berlimit. Tapi maksud aslinya adalah Allah ingin membuktikan dirinya. Membuktikan apa? Membuktikan dirinya adalah Allah yang sama yang disembah leluhur Yakub. Seolah-olah ia ingin berkata, seolah-olah Allah ingin berkata kepada Yakub, ujilah aku dengan janji yang aku berikan kepadamu ini. Apakah aku menggenapinya atau tidak? Masa sih? Jangan-jangan Anda exegesis juga sama kayak ortodok. Mungkin Anda akan berkata gitu sama saya. Mari kita buka ayat ini secara utuh satu perikop. Ayatnya tertera pada layar atau Anda bisa buka sendiri di rumah. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu.
Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi, dan aku akan buangku kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan kau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberi kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku, akan kupersembahkan 1/10 kepadamu. Amin. Nah, di sini melalui ayat ini Allah ingin menunjukkan pada Yakub sebuah preview, sebuah sneak peek. Kalau kita melihat bioskop, mungkin sebelum bioskopnya main pasti ada sneak peek atau preview dari film-film yang akan ditampilkan berikutnya, sehingga kita bisa tahu gambaran kurang lebih film nanti bakal main seperti apa atau kisahnya seperti apa. Nah, sneak peek apa atau preview apa yang Tuhan ingin tampilkan atau Tuhan ingin nyatakan pada Yakub, yaitu preview mengenai pernyataan dari Yakub lari dari rumah sampai ia pergi ke Laban. Ya, Yakub, Allah ingin menunjukkan pemeliharaannya, menunjukkan sebuah sebuah film penyertaan daripada Tuhan yang dahsyat yang bakal terjadi seumur hidup Yakub, mulai dari ia pergi dari rumah sampai ia sampai ke tempat Laban. Nah, Allah di sini menjanjikan penyertaan yang tidak akan meninggalkan, penyertaan Tuhan, dan ia tidak akan meninggalkan Yakub sampai semua janjinya yang difirmankannya melalui mimpi tersebut terjadi. Jika kita ingin buat kalimat tanya dari kalimat pernyataan di Kejadian 28 ayat 15, bukannya sampai kapan pernyataan Allah kepada Yakub, tapi sampai kapan janji Allah yang dia ucapkan kepada Yakub melalui mimpi ini akan berakhir? Jawabnya yaitu sampai Allah membawa Yakub kembali ke tanah ini dengan selamat, dengan keturunan yang banyak yang diberkati Tuhan, dan tanah yang dibuat tidur Yakub ini menjadi miliknya. Padahal bagi Yakub, dia bisa selamat sampai rumah Laban dan bisa makan, minum, serta pakaian yang layak, kemudian bisa kembali ke ke rumah ayahnya. Itu sudah cukup. Kita bisa lihat di ayat 22. Jadi konteksnya yang dipotong-potong sepenggal dan diambil lepas keluar dari konteks totalnya. Nah, kenapa di sini saya bilang bahwa konteksnya adalah Allah yang mengenalkan diri? Kita baca di ayat 21 sampai 22. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah, dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 ini berbicara mengenai perjanjian, bukan mengenai sampai kapan Allah menyertai Yakub. Ini berbicara tentang perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian penyertaan yang sama seperti Allah menyertai leluhur-leluhur Yakub. Sama seperti seorang pemimpin perusahaan. Jadi gini, kita saat membaca ini, kita bayangkan seorang yang sedang mengikat janji, dua belah pihak yang saling ikat janji. Seperti seorang pemimpin perusahaan dengan calon pegawai yang duduk berhadapan, wawancara, interview, ya kan, dan melakukan perjanjian kerja dengan membaca klausa-klausa hak dan kewajiban karyawannya. Atau seperti pasangan pengantin saat sebelum diberkati saling mengucapkan janji setia satu sama lainnya. Dari sisi Allah, Allah memberikan janji memeliharanya kekal, baik jasmani maupun rohani. Jasmani yaitu berupa tanah dan keturunan, dan rohani berupa penyertaan kepada Yakub. Dan dari sisi Yakub,
Yakub melakukan confession of faith, pengakuan iman, dan yaitu dia juga memberikan janji persepuluhan. Sepersepuluh ini seolah-olah bukan sekedar gimana-gimana, tapi ini menjadi mahar pengikat dari janji antara Allah dan Yakub. Jika Allah memberkati Yakub secara jasmani dan rohani, Yakub juga ingin dari sisi Yakub ya. Dari sisi Allah memberkati Yakub jasmani dan rohani. Nah, dari sisi Yakub juga ingin melakukan hal sama. Dari sisi rohani, Yakub melakukan confession of faith. Ya kan? Maka engkau akan menjadi Allahku. Itu adalah pengakuan iman Yakub. Dan dari sisi jasmani Yakub, dia akan melakukan persepuluhan, yaitu janji persepuluhan di sini. Hal ini sesuai dengan Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yakub sudah confess bahwa Tuhan akan menjadi Allahku secara rohani. Yakub hatinya berada pada Allah. Tapi bagaimana secara jasmani? Tidak tahu, ya kan? Maka secara jasmani, Yakub akan memberikan 1/10 akan kupersembahkan padamu. Nah, secara jasmani dan rohani, jadi secara tubuh dan jiwa Yakub melekat pada Allah. Nah, saat Allah menggenapi janji-janjinya pada Yakub, maka Yakub mengikatkan diri pada Allah, lahir dan batin. Berikutnya, Ortodok berargumen, Ulangan 34 ayat 6, dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tantangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Sampai hari ini tidak ada orang yang tahu kuburan Musa, tapi tidak berarti sudah hari ini, artinya besok, lalu kubur Musa diketahui. Artinya sampai kapanpun orang tidak akan mengetahui kubur Musa. Diambil dari buku Maria Bunda Allah halaman 34. Sebetulnya untuk menjawab argumen ortodok ini tidak perlu ayat Alkitab, karena ini adalah argumen bodoh. Ini anak SMP aja mungkin sudah bisa jawab dengan mudah. Kita lihat di Ulangan 34 ayat 6, itu adalah gaya bahasa majasi perbola. Majasi perbola itu apa toh? Majasi perbola itu cirinya melebih-lebihkan sesuatu, bahkan kadang cenderung tidak masuk akal dan menggunakan kata-kata yang dramatis. Contoh, saya akan berjuang sampai titik darah terakhir. Apa kalau masih ada darah setetes saja di tubuh ini kita bisa hidup? Tidak mungkin toh. Apa saat kita kehilangan darah satu tetes terakhir ini baru kita mati? Padahal secara medis kita kehilangan 40% dari total volume darah aja kita bisa koma. Berarti ungkapan berjuang sampai titik darah terakhir adalah berjuang sampai mati. Bukan berarti sebelum tetesnya darah terakhir kita masih bisa hidup, tidak mungkin. Makna Ulangan 34 ayat 6 adalah siapapun tidak ada yang tahu di mana letak kuburan Musa. Jika kalimat statement dari Ulangan 34 ayat 6 itu dijadikan menjadi kalimat tanya seperti yang kita lakukan di ayat-ayat sebelumnya, kalimat tanyanya bukan sampai kapan orang bisa mengetahui kubur Musa, tapi kalimat tanyanya adalah siapa yang tahu di mana kubur Musa? Jawabnya, tidak ada seorang pun yang tahu. Jadi argumen ortodok cukup diselesaikan dengan penjelasan mengenai tata bahasa saja dan tidak perlu mencantumkan ayat Alkitab. Orang yang berargumen seperti yang tercantum pada buku tersebut terkesan memaksakan makna dan kurang memahami kaidah bahasa Indonesia. Kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu Markus 6 ayat 3, saudara-saudara Yesus. Poin berikutnya yaitu Markus 6 ayat 3, saudara-saudara Yesus. Kaum ortodok berargumen ada tradisi kuno menyatakan bahwa mereka itu adalah anak-anak Yusuf dari perkawinan sebelumnya. Karena menurut tradisi itu Yusuf adalah seorang duda yang usianya terpaut jauh dari Maria. Sumber Maria Bunda Allah halaman 36. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut mengenai sumber yang dikatakan tradisi kuno di sini, bukan tradisi, tapi yaitu kitab apokrifa. Kitab-kitab apokrifa yang berhubungan dengan kelahiran Yusuf adalah 1.
Gospel of James atau Injil Yakobus seperti saya katakan sebelumnya, the Pseudo Matthew, Gospel of the Nativity of the Virgin Mary, the story of Joseph the Carpenter, dan the life of the Virgin and the death of Joseph. Jika kita mendasarkan ajaran bukan pada Alkitab melainkan pada Injil Apokrifa, jangan cuma Injil Yakobus saja yang dikutip, sekalian aja pakai Injil Thomas, Injil Barnabas, dan Injil-Injil Apokrifa yang lain, supaya ajaran Kristen tambah kacau. Kenapa? Karena sumbernya bukan dari firman Tuhan yang benar. Jika kaum ortodok membenarkan Injil Yakobus, yang jadi pertanyaan adalah, apa Injil Yakobus adalah firman Tuhan? Kenapa kok tidak dimasukkan dalam kanon? Bapak Gereja tidak mencantumkan Injil Yakobus dalam kanon Alkitab, dan saya yakin Tuhan tidak mengizinkan Injil Yakobus masuk dalam kanon Alkitab karena Injil Yakobus itu ngawur. Ngawurnya gimana? Sumber dan isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana Injil Thomas dan Injil-Injil palsu yang lain, dan yang pasti bukan firman Tuhan. Jika Anda pengen tahu Injil Yakobus, silahkan dibaca. Anda pengen tahu Injil-Injil palsu yang lain, monggo silahkan dibaca. Anda boleh membaca itu, tapi jangan jadikan itu sebagai dasar pengajaran. Sebagai pengetahuan saja boleh dibaca. Sebagai penjawab rasa penasaran kita boleh dibaca. Cuma jangan dasarkan pengajaran kita, atau doktrin maupun dogma gereja, pada Injil-Injil Apokrifa tersebut. Nah, dari sini kita bisa paham siapa yang berdasar pada firman sejati, siapa yang berdasar pada Injil palsu. Yang berikutnya, Saudara berargumen, Kejadian 13 ayat 8, Kejadian 31 ayat 46, Ulangan 18 ayat 18. Kata saudara di sini bukan saudara kandung, tapi bisa saudara sepupu, saudara sebangsa, atau saudara dekat. Memang benar, kata saudara yang dipakai di Alkitab bisa berarti saudara secara umum. Sebagaimana kita memanggil orang yang baru kita kenal, seperti mas, kakak, mas bro atau sis. Kita juga harus jeli dalam menganalisa konteks dan tuntutan sebuah kisah tersebut. Jangan semata-mata ada kata saudara lalu dipukul rata artinya bahwa itu saudara dalam konteks umum. Alkitab dalam bahasa Yunani menggunakan kata yang berbeda untuk saudara laki-laki, saudara, dan sepupu. Anda bisa lihat di Lukas 21 ayat 16, Kolose 4 ayat 10. Tapi di Alkitab juga ada kata saudara yang berarti spesifik atau saudara kandung. Contoh, Kejadian 28 ayat 2, bersiaplah, pergilah ke Padan Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Saudara ibumu bahasa Ibraninya Achi Imeka. Achi Imeka itu artinya saudara ibumu. Dan di sini diartikan bahwa ini adalah saudara kandung. 1 Samuel 17 ayat 28, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, ya, saya kutip sampai situ aja, kakaknya yang tertua, Akif Hagadol, ya, bahasa Ibraninya Akif Hagadol. Kata saudara di Kejadian 28 ayat 2 maupun 1 Samuel 17 ayat 28 memang berarti saudara kandung. Nah, kata dasar atau akar katanya adalah Anda bisa lihat di kamus Strong Dictionary dengan kode H251 yang artinya 1. Brother, saudara, kakak. Bisa diartikan brother of the same parent, saudara kandung. Half brother, same father, saudara tiri satu ayah beda ibu. Relative, kinship, same tribe.
artinya relatif, kekerabatan maupun satu suku, sesuku, ya. Each to other, reciprocal relationship atau hubungan timbal balik. Saudara dalam konteks hubungan timbal balik. Atau bisa diartikan brother secara figuratif, secara kiasan. Jadi brother of resemblance, karena mirip, wah kita mirip ya, kita kayak saudara aja. Ada istilah seperti itu. Jadi kata saudara memang bisa berarti umum, secara general bisa, tapi bisa juga berarti khusus. Berikutnya, Ortodok berargumen Markus 6 ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Meskipun Alkitab menyebut mereka ini saudara-saudara Yesus, namun tidak pernah sekalipun Alkitab menyebut mereka yang dinyatakan sebagai saudara Yesus, saudara-saudara Yesus ini sebagai anak Maria. Satu-satunya disebut anak Maria dalam Alkitab adalah Yesus sendiri. Diambil dari buku Maria Bunda Allah halaman 35. Memang betul yang disebut anak Maria hanya Yesus, karena Yesus lahir tanpa ayah biologis. Sedangkan Yakobus, Yoses, Yudas, Simon, dan saudara-saudara perempuan Yesus lahir dengan ayah biologis yaitu Yusuf. Kalaupun mau disebut dengan nama orang tuanya, seperti Yesus disebut dengan anak Maria, ya, kalaupun mau saudara-saudara Yesus disebut dengan nama orang tuanya, pasti yang disebut yaitu ayah biologisnya, yaitu Yusuf. Contohnya, Yakobus anak Yusuf, Yoses anak Yusuf, Yudas anak Yusuf. Buktinya apa? Kita lihat 1 Samuel 20 ayat 27. Tapi pada hari sudah bulan baru itu, pada hari yang kedua ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul pada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? 1 Samuel 20 ayat 31. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab dia harus mati. Yang disebut anak Isai di sini adalah Daud. Kenapa Daud tidak disebut dengan nama ibunya? Nama ibu Daud sesuai dengan Talmud adalah Nitsefet. Kenapa Daud tidak disebut Daud anak Nitsefet? Karena Daud punya ayah biologis. Terjawab argumennya. Berikutnya, Ortodok berargumen, jika saudara-saudara Yesus ini bukan anak Maria, anak siapakah mereka? Markus 16 ayat 1 menyebutkan setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan minyak Yesus. Juga dikatakan oleh Matius 27 ayat 61, tapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu, serta Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari yang pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Dan lagi Matius 27 ayat 56, di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Paralel dari ayat terakhir adalah Markus 15 ayat 47, Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Jika keempat ayat di atas disimpulkan, maka kita dapati bahwa Maria yang selalu bersama Maria Magdalena dalam peristiwa akhir hidup Yesus di dunia ini disebut sebagai Maria yang lain, atau Maria ibu Yakobus, atau Maria ibu Yoses, atau Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Dengan demikian, ibu dari Yakobus dan Yoses yang disebut sebagai saudara Yesus ini namanya juga Maria. Jawaban saya, jika Ortodok bisa menyebut bahwa ibu Yesus dan Yakobus adalah Maria lain, dengan logika yang sama, kita bisa mengatakan bahwa ada Yakobus dan Yoses yang lain juga selain saudara Yesus. Apa nama Yakobus dan Yoses cuma ada satu saja di Israel? Nama Yakobus, Yoses, dan Maria adalah nama yang umum digunakan pada zaman itu di Israel. Yang berbeda adalah nama orang tuanya. Nah, kita bisa lihat di sini. Yang pertama, tafsir Ortodok, saudara Yesus adalah saudara tiri, yang mengisyaratkan bahwa Yusuf adalah duda. Ini pertama kali diajarkan pada abad ketiga dan dibela oleh Epifanius pada abad keempat. Penganut pandangan ini biasanya menyangka bahwa saudara-saudara Yesus menentang dia selama hidupnya di dunia ini karena mereka iri
kualitas jasa dan kebolehan dari saudara sebapak mereka. Pandangan ini terbantahkan dengan argumennya sendiri. Di satu sisi ortodok mengatakan bahwa Yoses dan lain-lain adalah anak bawaan Yusuf dari pernikahan sebelumnya, dalam pengertian bahwa istrinya wafat. Kemudian dibantah sendiri oleh penulis buku Maria Bunda Allah ini bahwa Yoses dan Yakobus adalah anak Maria yang lain yang menengok kubur Yesus. Yang jadi pertanyaan, mana yang betul? Berikutnya, tafsir Katolik. Saudara-saudara yang kata saudara-saudara itu adalah sepupu Yesus. Pandangan ini dikemukakan oleh Santo Jerome untuk membela doktrin bahwa Maria senantiasa perawan, dan sampai sekarang pandangan ini merupakan doktrin resmi Gereja Katolik Roma. Pandangan ini gampang dipatahkan karena dalam Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata yang berbeda untuk saudara-saudara lelaki, sanak saudara, dan sepupu di Lukas 21 ayat 16, Kolose 4 ayat 10 seperti saya sebutkan sebelumnya. Yang ketiga, dalam Jewish Antiquities kodenya 20.9.1 karya Yosefus, sejarawan Yahudi, mendeskripsikan Yakobus sebagai saudara Yesus yang disebut Kristus. Saudara bisa buka web yang saya cantumkan di layar, atau saudara bisa buka di Google dengan kata kunci Jewish Antiquities dalam kurung buka 20.9.1 tutup kurung, dan saudara kan bisa baca versi kompletnya. Jadi kalaupun ada yang menganggap Yusuf adalah seorang duda, itu adalah perkiraan dan hanya tafsir belaka. Alkitab tidak pernah menuliskan hal itu. Nah, maka jadikan Alkitab sebagai satu-satunya sumber pengajaran, satu-satunya dasar dari sebuah doktrin maupun dogma gereja. Dasar yang benar adalah Alkitab, di luar Alkitab adalah kebohongan. Berikutnya, ortodok berargumen Yohanes 19:25, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Tetapi karena tradisi suci mengatakan bahwa Maryam adalah anak satu-satunya dari Yoakim dan Hana, maka besar kemungkinan bahwa ini adalah sanak keluarga. Maka Yakobus dan Yoses atau Yusuf itu adalah anak Maria istri Kleopas. Ini berarti kemenaan dari Maria ibu Yesus. Nah, siapakah Kleopas? Kleopas seorang dari dua murid Yesus yang sore hari pada hari pertama Paskah disapa oleh Yesus, yang telah bangkit ketika mereka kembali ke rumah mereka di Emmaus. Kisah ini tercantum pada Lukas 24 ayat 18. Kleopas ini kemungkinan dianggap sama dengan Klopas dalam Yohanes 19 ayat 25. Nama Klopas disebut dalam Yohanes 19 ayat 25. Di sini disebut bahwa salah seorang perempuan yang berdiri dekat salib ialah Maria Hetoklopa, suatu ungkapan yang dapat berarti baik anak perempuan maupun istri atau ibu Klopas. Namun RAITB memilih istri. Pandangan bahwa Klopas adalah bapak rasul yang di dalam daftar rasul-rasul disebut Yakobus anak Alfeus didasarkan atas anggapan bahwa Klopas dan Alfeus menunjuk kepada kata Ibrani yang sama tapi diucapkan berbeda. Saya kutip dari sumber sarapanpagi.org. Sebagaimana yang saya bahas di poin D sebelum ini, yaitu Yoses dan Yakobus menurut ortodok adalah satu, anak dari Yusuf hasil pernikahan sebelumnya, yaitu sebelum menikah dengan Maria. Yang kedua, anak Kleopas dengan Maria. Berarti Yoses dan Yakobus adalah keponakan Maria. Yang jadi pertanyaan, mana yang benar? Jika yang disebut sebagai tradisi adalah benar, maka hanya ada satu jawaban. Yoses dan Yakobus adalah anak satu. Ini misalnya anak Yusuf, ya anak Yusuf aja, tidak usah ada Klopas dan segala macam. Jika tradisi itu adalah benar, maka hanya akan ada satu jawaban saja dan bukan banyak pandangan atau banyak jawaban. Maka dari itu kita harus berpatokan pada Alkitab, karena Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan yang benar. Apa yang disikapkan Tuhan, memang Tuhan ingin kita untuk memahaminya.
Kalau ada hal yang tidak jelas, berarti Tuhan tidak ingin kita untuk memahaminya lebih dalam lagi. Jangan pernah kita mencoba fill the gap atau mengisi kekosongan dengan dongeng-dongeng nenek moyang. Kita lihat di Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Nah, mari kita jadikan Alkitab sebagai satu-satunya landasan dogma dan doktrin kita. Karena dengan Alkitab kita dapat berdiri teguh. Kita punya doktrin yang teguh, bukan sekedar doktrin abal-abal, doktrin yang bisa dibantah dengan mudah. Karena apa? Dasarnya hanya dongeng nenek moyang atau tradisi-tradisi nenek moyang, tidak kuat sama sekali, tidak ada landasan Alkitabiahnya. Sekian, bersambung ke part 4.2. Terima kasih, Tuhan memberkati.